Kenapa kita harus sekolah? Inti dari sekolah itu sebetulnya adalah membentuk pola pikir, mindset. Pola pikir itu yang dibentuk. Jadi perbedaan antara orang yang pernah membaca buku tentang teori-teori, tentang hal-hal yang ideal, tentang capaian-capaian yang harus dituju oleh manusia, itu adalah tentang cara berpikir yang sistematis. Kalau kita fokus pada masalah, energi kita akan habis ke sana. Itu yang saya sampaikan. Tapi kalau kita bisa fokus dengan segala ketersediaan, baik dari segi anggaran, dengan sumber daya yang ada, kemudian kita berpikir untuk lebih fokus kepada solusi, energi kita akan jauh lebih bermanfaat. Oke, kita kritik kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Tapi kita sebagai bagian dari bangsa ini, kita juga harus menunjukkan effort gitu loh. Kita nggak bisa menunggu aja, harus dikasih ini dulu baru bergerak, harus kasih, nggak bisa gitu. Sementara dunia sana orang bergerak terus mencari sumber daya, mengolah, menciptakan teknologi. Malah kita masih menunggu, itu ketinggalan kita. Sebaik apapun kebijakan dibuat, sebaik apapun sistem dibuat, kalau manusianya nggak punya apa istilahnya, mental untuk berkembang, mental untuk need for achievement tadi, kebutuhan untuk berprestasi, nah kita akan terus menghadapi masalah serupa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kembali lagi di podcast Diksi, diskusi isu kajian menginspirasi, yang mana ini adalah merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Kebijakan Daerah BMKM Unan Kabinet Pionir Inspiratif tahun 2025. Sebelumnya teman-teman semua, saya di sini Devan Adia Sopandi selaku moderator, dan juga di sini saya juga membawa salah satu moderator terbaik dari Kementerian Kebijakan Daerah. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, Vira. Baik, terima kasih Bang Devan. Perkenalkan, nama saya Makfira Izati, salah satu staf dari Kementerian Kebijakan Daerah yang sekarang mendapat kesempatan untuk menjadi moderator. Oke, teman-teman semua, kali ini kita juga menghadirkan salah satu tokoh terbaik yang menginspirasi, akademisi dari Fakultas Ilmu Politik Universitas Andalas. Beliau merupakan salah satu motivator yang bisa menjadikan kita untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam menuntut pendidikan, khususnya untuk pendidikan yang ada di Sumatera Barat. Beliau adalah Ibu Indah selaku dosen dari Fakultas Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya Bu. Ya, mungkin boleh Ibu sedikit perkenalan diri dulu Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri, salah satu staf pengajar di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Begitu ya? Singkat aja. Siap. Kira-kira kesibukannya selain ngajar apa Bu? Kesibukan selain mengajar, meneliti, ya, mengabdi, karena dosen itu ada tridharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan. Jadi selain mengajar, dia harus meneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, ya. Jadi kalau mengajar tidak ada bahan penelitian itu akan susah. Jadi harus meneliti, mengetahui data dan fakta yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Karena ilmu itu pada prinsipnya, Devan dan Kira ya, dia hanya akan sekedar menjadi ilmu kalau hanya berada di tataran wacana atau pemikiran idealis. Tapi ilmu akan menjadi bermanfaat kalau kemudian kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat. Maka dengan penelitian dan pengabdian, ya, yang biasa dilakukan oleh para dosen tridharma perguruan tinggi, maka disitulah ilmu nampak kebermanfaatannya. Apalagi kalau kemudian lahir melalui tulisan-tulisan yang dibaca oleh masyarakat umum, tidak hanya oleh para scholars. Oke, siap. Jadi cukup
luar biasa ya teman-teman semua ketika kita melihat kesibukan dari Ibu Indah ya. Di samping beliau sebagai seorang akademisi, beliau juga rajin dalam melakukan penelitian, riset juga ya Bu ya? Iya, penelitian itu kan riset. Penelitian itu riset. Jadi kita berusaha tidak hanya berada di tataran wacana atau pemikiran idealis, tapi benar-benar ilmu yang kita punya itu kita bisa aplikasikan. Itu yang sulit sekarang. Kebanyakan orang banyak yang ngomong pemikiran-pemikiran idealis, tapi ketika sudah berhadapan dengan fakta di lapangan, pada saat itulah benturan terjadi. Maka sering orang mengatakan bahwa kenapa selalu ada gap misalnya, gap antara teori dengan kenyataan. Itu persoalan kita. Nah, tugas besar para intelektual itu sebenarnya adalah memperkecil gap itu, memperkecil ruang kosong antara teori dan kenyataan. Saya melihat keresahan ya teman-teman di mahasiswa terutama di BEM ya, keresahan yang muncul melalui media-media ya, melalui gerakan-gerakan. Nah itu karena saya melihatnya ada perbedaan antara teori dan kenyataan tadi. Nah itu memang PR kita bersama, nggak bisa sendiri-sendiri kita menyelesaikannya, dan itu harus terus dilakukan ya, memperkecil ruang kosong tadi menjadi teori dan kenyataan menjadi lebih dekat. Siap. Ini kan juga momen ya Bu ya, bahwasanya di tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dimana sama-sama kita lihat masih banyak ketimpangan pendidikan, terutama yang daerah Sumatera Barat ya Bu. Karena di beberapa daerah masih rentan terjadinya pengangguran. Bahkan untuk sekarang tuh angka pengangguran di Sumatera Barat lumayan besar. Belum lagi dengan PHK yang besar-besaran, tetapi minimnya lapangan pekerjaan membuat semangat dari mahasiswa tersebut untuk berpendidikan itu semakin berkurang gitu. Karena mereka berpikir bahwasanya pendidikan, ngapain nuntut pendidikan sampai kuliah gitu. Toh ujung-ujungnya juga bakal jadi pekerja, mending pekerja aja langsung. Kira-kira menurut Ibu bagaimana mindset dari masyarakat yang seperti itu? Saya mau menjelaskan dari kalimat terakhir ya, kenapa harus sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya mau bekerja pengangguran. Saya mau katakan kepada generasi setelah saya, kelas muda, Devan dan teman-teman, setelah Devan juga kan udah banyak adik-adiknya sekarang, generasi Z, Alpha, sekarang sudah ada Beta, ya kan, generasi Beta yang lahir tahun 2024 ke atas gitu. Kenapa kita harus sekolah? Inti dari sekolah itu sebetulnya adalah membentuk pola pikir, mindset. Pola pikir itu yang dibentuk. Jadi perbedaan antara orang yang pernah membaca buku tentang teori-teori, tentang hal-hal yang ideal, tentang capaian-capaian yang harus dituju oleh manusia, itu adalah tentang cara berpikir yang sistematis. Ya. Itu seharusnya yang membedakan antara para scholar dengan orang yang tidak gitu. Tapi saya juga harus katakan bahwa untuk pengetahuan itu tidak hanya sekedar membaca buku. Pengalaman itu juga sangat penting. Nah, kita tidak bisa pilih salah satu. Pengalaman saja sudah cukup. Tidak bisa. Buku saja cukup, tidak bisa. Kita harus mengkombinasikan itu. Nah, buku di dalam sistem pendidikan itu menjadi alat, ya, salah satu alat untuk membentuk pola pikir tadi. Salah satu alat ya, bukan satu-satunya ya Bu bukan ya. Satu-satunya. Bisa katakan jadi membaca. Ingat ya kenapa ayat Al-Quran yang pertama turun ke Iqra. Memang kita seharusnya banyak membaca. Karena dengan membaca itulah kita bisa melihat dunia lain, dunia luar dia. Walaupun kita tidak pergi kemana-mana misalnya ke Jepang, ke Amerika, ke China gitu kan. Tapi kalau kita membaca kita tahu bagaimana orang-orang di sana bisa survive menghadapi misalnya masyarakat yang hidup dalam 4 musim misalnya. Kita tahu bagaimana mereka survive. Jadi saya melihat begini, sistem pendidikan kita itu atau pendidikan kita yang seharusnya kita tempuh selama ini itu sebetulnya pada ujung-ujungnya adalah menuntun kita untuk bisa survive sebagai manusia. Gitu ya. Jadi untuk bisa survive itulah kita harus tahu ya lebih banyak tentang dunia,
karena dunia itu berubah. Iya. Nah, dia tidak statis. Ya, jadi orang-orang yang mampu beradaptasi, membaca perubahan, dia akan terus bisa bertahan dan bahkan bisa menguasai dunia. Itulah yang saya kira terjadi di dua negara yang saat ini sedang melakukan istilah perang dagang untuk menguasai dunia. Pendidikan saya kira sangat penting, sangat utama di dalam kehidupan, karena modal itu tidak hanya soal modal sumber daya alam. Ya, kalau sumber daya alamnya melimpah seperti yang kita miliki sekarang Indonesia, tapi kalau tidak bisa dikelola dengan baik, kalau kita hanya sekedar menjadi penikmat atau konsumen atau user, kita akan rugi. Nah, pendidikan itu sebetulnya mempersiapkan generasi-generasi yang ada sekarang sampai generasi setelah itu untuk bisa nanti mengelola semua sumber daya yang ada. Jadi saya katakan sumber daya itu tidak hanya sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya juga gitu ya. Modal itu kan ada modal kapital ekonomi, modal resources, sumber daya alam yang terbarukan, yang tidak terbarukan, kemudian sumber daya manusia sendiri. Human capital itu sangat menurut saya adalah penentu. Ya. Manusia punya kuasa atas dirinya dan atas lingkungannya. Dia mau mengapakan lingkungannya, ya, apakah dia mau eksploitasi kemudian dia habiskan, atau dia mau rawat, lestarikan dan kemudian dia kembangkan. Pilihan kan sebetulnya di manusia sebagai pembentuk peradaban, ya kan? Nah, pendidikan mempersiapkan itu semua, ya. Jadi tidak hanya sekedar survive dari segi fisik, ya. Saya kira kalau pendidikan itu juga, nah ini sangat luas sebetulnya catatannya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini kepada Devan terkait pertanyaan tadi adalah sistem pendidikan tinggi sebetulnya adalah upaya untuk mempersiapkan cara untuk survive tadi, kemudian membentuk pola pikir supaya lebih tertata, ya, tersistematis. Pengalaman juga penting, saya katakan. Pengalaman ya Bu ya. Mahasiswa sekarang, generasi muda sekarang itu dituntut untuk mengkombinasikan kedua-duanya. Baca teori, dan sering ke lapangan. Gitu. Dan intinya adalah pendidikan dan sumber daya manusia itu akan sangat menentukan keberlanjutan peradaban manusia Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara. Gitu. Sampai yang disampaikan Bu. Jadi intinya teman-teman semua, ya, pendidikan itu penting ya untuk kita semua, karena di samping kita menuntut ilmu untuk berpendidikan, Indonesia sebenarnya sedang mempersiapkan diri ya Bu ya untuk menuju Indonesia emas tahun 2045. Ya, cara dengan menuju Indonesia 445 tersebut, Indonesia emas tahun 2045 tersebut adalah dengan berpendidikan gitu. Ya. Pola pikir mindset di situ. Oke, gitu. Ya Bu, jadi pendidikan itu tidak hanya untuk mencetak tenaga kerja saja kan Bu. Ya, jadi bisa untuk membuat manusia itu mempunyai pola pikir gitu yang sistematis, dan juga bagaimana dia itu berdampak kepada lingkungan dan masyarakat. Nah, jadi menurut kacamata Ibu nih sebagai seorang akademisi, bagaimana sih pendidikan itu bisa menyeimbangkan antara penguasaan teknologi dan karakter gitu, pembentukan karakter. Sementara yang kita tahu kan Bu, zaman sekarang manusia itu banyak yang karakternya sudah hilang gitu. Jadi pernah dengar kalimat adab dahulu baru ilmu? Ya, adab dulu. Saya kira itu bukan hanya sekedar teknologi. Pendidikan memang seharusnya membentuk, ujung-ujungnya tadi adalah agar kita bisa survive, ya, bisa bertahan sebagai manusia untuk menjaga peradaban, menjaga kemanusiaan itu sendiri, menjaga lingkungan kita supaya tetap ada, ya. Karena kan kita hidup, tapi lah kita akan tidak selamanya, tapi generasi setelah kita kan ya, ada gitu. Itu sebetulnya. Nah, terkait pertanyaan kita tadi, bagaimana menyeimbangkan antara karakter dengan penguasaan teknologi.
salah satu cara untuk survive tadi, salah satunya itu adalah memang harus menguasai teknologi. Saya kira kekurangan kita di situ sebagai sebuah anak bangsa. Tapi saya melihat justru sekarang banyak generasi Gen Z itu ya yang luar biasa dalam penguasaan teknologi. Ya, terakhir saya membaca ada anak SMA yang bisa berhasil menciptakan minyak solar dari daur ulang sampah. Nah, itu luar biasa sebetulnya. Jadi sebetulnya generasi kita itu saya membacanya nggak kekurangan ide. Justru idenya banyak. Nah, tinggal persoalannya sekarang adalah bagaimana generasi yang punya banyak ide tadi, yang ya termasuk milenial juga ya, saya kan masih milenial kan. Nah, ketika punya ide itu bisa diakomodasi, difasilitasi oleh para pihak-pihak terkait, stakeholders. Nah, sistem pendidikan itu seharusnya dirancang begitu. Saya sebagai bagian dari sistem pendidikan itu sudah melihat gejala ini masuk dalam PR kita. Gitu. Nah, tadi ide-ide kreatif dari generasi baru Gen Z itu kan sebenarnya sangat penting. Ya, kita tidak kekurangan orang hebat. Kenapa kemudian muncul tagline yang terakhir yang viral kabur aja dulu. Itu kalau baca itu agak sedih juga. Iya sih, Bu. Ya. Saya membacanya bukan gejala nasionalisme ya, tapi lebih kepada keresahan bagaimana sebetulnya manusia Indonesia yang punya sumber daya yang bagus itu bisa mendapat tempat ruang yang lebih besar untuk berkreasi, kemudian diapresiasi, gitu kan. Dan pada akhirnya dia berimpact kepada pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini PR memang. PR untuk saya sebagai akademisi dan untuk para stakeholder lain, para pengambil kebijakan lain, pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya, semua pihak-pihak yang berwenang dalam itu. Jadi penguasaan teknologi itu seharusnya juga menjadi fokus di dalam pengembangan sistem pendidikan kita. Kekurangan kita sekarang di sana. Kita tahu bahwa teknologi digital itu sekarang adalah seperti dua sisi mata uang dalam tatanan kehidupan kita. Kita nggak bisa hidup sekarang. Maksud saya teknologi itu punya peran yang sangat besar menentukan tentang life kita, survive kita. Karena semakin lama kita tahu sumber daya alam yang tidak terbarukan itu kan semakin sedikit. Jadi kita butuh teknologi-teknologi yang kemudian bisa memberi atau menciptakan sumber daya baru yang bisa kita gunakan. Itu saya katakan untuk survive tadi itu tidak mudah. Nah, apalagi kita tahulah bahwa hutan semakin lama semakin sedikit, itu misalnya gitu kan. Nah, harus ada upaya untuk melestarikan itu. Dan teknologi seharusnya bisa kita manfaatkan untuk itu. Pokoknya orang peternakan misalnya bagaimana untuk menciptakan teknologi yang lebih canggih. Yang untuk kalau misalnya ada bibit, ini kan udah ada plasma nova gitu, bagaimana bisa mengembangkan misalnya sapi-sapi yang bibit unggul gitu kan. Nah, itu kan kita sudah punya lahannya dikasih Tuhan luar biasa, Masya Allah. Indonesia, Sumatera Barat terutama punya daerah yang luas dan kaya untuk itu. Nah, ternakan sapi di Sumatera Barat berapa banyak? Lumayan banyak sih. Saya dengar dari salah satu ahli di Sumatera Barat itu punya plasma sapi pesisir. Nah, itu belum dikembangkan. PR sebetulnya. Kalau kita punya teknologi menjaga mengembangkan itu, nah bisa Sumatera Barat menjadi sumber pengembangan. Nggak impor lagi dari Bali. Ini bayangin aja kamu bikin rendang, itu impor sapi dari Bali. Kan? Gitu. Karena kita punya bibit sapi unggul. Teknologi bisa kita gunakan untuk itu. Membuat pakan ternak
yang lebih yang bermutu gitu Lebih kan. bermutu, berkualitas ya Bu ya. Kualitas. Untuk pertanian misalnya kurang apa Sumatera Barat gitu dengan lahan pertanian yang sangat banyak gitu kan. Solo jadi daerah penghasil beras yang terkenal itu gitu kan. Kampus saya juga Bu, Nah. lahan panjang sebagai penghasil sayur-sayuran. Nah, itu gitu. Itu kan perlu dikembangkan kan Bu ya. Dikembangkan dan ya teknologi bisa kita manfaatkan untuk menciptakan teknologi inovasi. Jadi selain untuk membentuk karakter untuk survive tadi, punya empati, punya terhadap lingkungan ya, punya kepedulian terhadap lingkungan, tidak hanya mengeksploitasi lingkungan pendidikan, tapi juga menciptakan inovasi agar sumber daya alam kita itu bisa kita pelihara, kita kembangkan, daerah kita bisa kembang. Itu tugas kita bersama sebagai orang-orang yang mengejar pendidikan perguruan tinggi. Siap. Berarti intinya pengembangan teknologi itu sebenarnya sudah ada ya dari lama ya Bu. Sudah. Pengembangan teknologi. Cuman sekarang itu memang kalau kita lihat sebenarnya banyak Bu inovasi yang dimunculkan oleh mahasiswa, oleh kaum intelektual lah gitu. Inovasi dalam teknologi, inovasi dalam berpendidikan. Tapi kalau kita lihat ya sepertinya kurangnya sokongan dari pemerintah gitu Bu. Kalau Devan lihat tagline kabur aja dulu itu sebenarnya mereka itu pengen mengembangkan ilmu mereka, tetapi gak ada wadah di Indonesia gitu, sehingga mereka karena resah, yaudah mereka berpikir untuk kabur ke luar negeri gitu kan, untuk berpendidikan gitu. Namun kalau di satu sisi lagi Devan lihat ya kebijakan pemerintah sekarang mungkin yang awal tahun ya Bu ya, udah digegerkan gitu dengan tajuk Indonesia Gelap gitu. Yang mana Inpres nomor 1 tahun 2025 berkenaan dengan pemotongan dan pemangkasan ya Bu, efisiensi ya Bu ya, dana pendidikan dan kesehatan. Belum lagi pernyataan dari presiden kita yang menyatakan pendidikan itu adalah sebagai prioritas pendukung, bukan prioritas utama. Tapi kalau kita lihat ya semakin hari kita semakin membutuhkan pendidikan gitu. Ya kita membutuhkan pendidikan, apapun yang akan kita lakukan ya kita harus berpendidikan gitu. Kalau kita agak berpendidikan ya kita kalah sama teknologi gitu kan. Artinya kita harus bisa bersaing, harus bisa menyeimbangkan teknologi dengan pendidikan gitu. Kira-kira gimana menurut Ibu nih? Dari pandangan Ibu lah gitu. Inpres nomor 1 tahun 2025 yang memangkas terkait dana pendidikan dan juga kesehatan gitu. Apakah itu berdampak terhadap pendidikan yang ada di Sumatera Barat gitu? Saya nanya balik. Sejauh ini dampak dari pendidikan kita Bu? Ya, dampak dari itu terhadap pendidikan kita menurut Devan. Kalau Devan lihat sudah cukup berdampak Bu. Misalkan kalau di UNAN sendiri ya Bu ya, itu Devan kebetulan juga mengikuti beberapa kebijakan yang ada di UNAN. Jadi di UNAN sendiri dulu awalnya UNAN sendiri mendapatkan BPPTN-BH itu pada tahun 2023 itu kalau nggak salah di angka 98M. Kemudian setelah itu dilakukan pemotongan sampai pada awal tahun 2025 sebelum efisiensi itu UNAN sendiri mendapatkan BPPTN-BH itu sebanyak 58M ya Bu. Nah setelah diefisiensi ternyata UNAN hanya mendapatkan sekitar 28 miliar. Ini kan UNAN udah kekurangan ya Bu, udah kekurangan kurang lebih sebanyak 70M gitu. Dan ini juga udah sangat berpengaruh terhadap dana operasional Ormawa gitu, dana penunjang pendidikan, penelitian dan lain sebagainya itu kan juga sangat berdampak gitu Bu. Dan juga ada beberapa kampus yang Devan juga kebetulan ada teman nih Bu dari kampus lain gitu. Mereka tuh kuliah dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah biasanya, karena ada efisiensi, akhirnya mereka tuh ada hari kuliah yang online gitu. Karena ya dampak dari efisiensi tadi kan Bu gitu. Jadi kalau menurut kacamata Ibu bagaimana gitu? Saya mau fokus kepada
eh, pelaksanaan pendidikan dengan mengefektifkan segala sumber daya yang ada. Bahasa mungkin saya bukan ini ya, apa tadi ketuanya Indonesia Kuat, kemudian ke efisiensi anggaran gitu ya. Saya mau bicara tentang kebijakan secara keseluruhan. Kita tahu ya dari sharing dari media sosial banyak sekali informasi yang bisa kita jadikan pengetahuan gitu ya. Nah, tapi kalau kita membaca secara lebih dalam, ya ini saya mungkin harus pelan-pelan menjelaskan. Ketika kita harus membaca secara lebih dalam landscape yang lebih utuh gitu ya. Kita tahu ya kondisi keuangan negara kita itu kan memang sedang tidak kritis. Artinya kita tahu bahwa perekonomian APBN kita mungkin ada defisit setiap tahun gitu ya, yang pada akhirnya itu membuat pemerintah yang harus meminjam kepada luar negeri, kepada Bank Dunia dan yang lain. Nah, kita membacanya secara utuh. Ada beberapa hal yang barangkali keputusan kebijakan yang pada akhirnya itu membuat satu faktor atau satu bidang atau satu aspek kehidupan harus menerima konsekuensi dari kebijakan itu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kepada Devan dan teman-teman dan mungkin juga pada para penonton podcast kita ini, bahwa semangat kita itu adalah semangat untuk menghadapi perubahan tadi sebetulnya. Ketika gejala tata dunia global itu menunjukkan bahwa kita harus tetap survive dan segala daya harus kita kerahkan dengan segala kekurangan yang kita lakukan, yang kita miliki, kelebihan juga sebagai sebuah bangsa. Kita harus menemukan satu cara-cara yang membuat kita tetap harus tetap kita bisa kira. Nah, kebijakan itu saya kira disusun oleh pemerintah secara nasional itu dalam rangka menghadapi perubahan secara global. Nah, memang harus ada konsekuensi yang harus kita terima. Nah, poin saya adalah dengan kebijakan yang sudah ada, mungkin akan ada pengurangan di satu sisi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi dampak dari kebijakan tadi. Apakah kita tetap harus bersekukuh untuk menggugat kebijakan yang sudah dibuat, atau kita bisa merespon dengan memberikan aksi-aksi yang lebih lebih kuat untuk menghadapi perubahan yang sedang terjadi secara global. Nah, kalau kita fokus pada masalah, energi kita akan habis ke sana. Itu yang saya sampaikan. Tapi kalau kita bisa fokus dengan segala ketersediaan, baik dari segi anggaran, dengan sumber daya yang ada, kemudian kita berpikir untuk lebih fokus kepada solusi, energi kita akan jauh lebih bermanfaat. Itu yang saya katakan. Nah, pendidikan seharusnya itu membentuk mindset supaya kita lebih fokus kepada solusi. Ya, kepada cara untuk menyelesaikan problem tadi. Ya, kalau misalnya anggaran kita kurang, ya udah. Ini konsep kita bersama. Tapi satu catatan yang harus sampaikan juga kepada para pejabat yang memiliki kewenangan mengelola anggaran. Kita tahulah bahwa yang membuat Indonesia tidak baik-baik saja itu adalah perilaku korupsi dan ada satu tokoh yang mengatakan, saya kira Devan dan teman-teman pernah baca, Indonesia itu sangat kaya. Kan even kalau warga negaranya duduk tanpa ongkang kaki sehari, dia bisa menerima uang 65 juta atau lebih gitu sehari. Saking kayanya Indonesia. Dengan catatan pengelolaan sumber daya yang ada yang benar-benar on the track. Tidak ada orang yang dengan nafsu kekuasaannya mau memperkaya dirinya dan sebagainya. Tentu saja kita harus berkesan
prasangka baik tetap bahwa ketika orang mau mendapatkan jabatan, niatnya itu adalah memang khairunas anfa uhum linnas, gitu. Dia ingin membaktikan dirinya, ya. Maka itu harus kita pegang, gitu. Cuman nggak bisa juga kalau kita membiarkan mereka. Nah, disitulah makanya peran mahasiswa itu mendapat tempat di situ untuk menjadi penjaga, ya, agar para elit-elit politik, para pejabat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan bisa tetap on the right track, termasuk pengelola perguruan tinggi kita. Itu semacam mengingatkan. Dan saya mau sampaikan juga kaitannya dengan fokus kajian saya tentang demokrasi. Nah, demokrasi secara politik itu prinsipnya memang kesetaraan, ya, equality dan freedom. Tapi kalau sudah dibawa ke ruang kehidupan lain, budaya dan yang lain, itu jadi tafsirannya jadi berbeda. Nah, di ruang politik di mana kebijakan publik dibuat, ya, di mana kebijakan publik dibuat di semua aspek, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ya, budaya, agama, sosial, ya. Nah, di dalam kebijakan publik itu, dalam demokrasi, ketika kebijakan publik dibuat, kebebasan itu mendapat tempat. Artinya kritik dibolehkan. Kenapa? Karena Lord Acton mengatakan bahwa mungkin anak politik paham. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu adalah power tends to, kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan. Dan kekuasaan yang berada di tangan satu orang dalam waktu yang lama itu sudah pasti akan celaka. Itu ada gini, orang yang di Eropa hidup pada abad 16. Demokrasi saya katakan itu adalah proses pembuatan kebijakan publik, termasuk kebijakan publik untuk pendidikan. Jadi harus memang dikawal. Dan kalau ada elit politik yang anti kritik, itu perlu dipertanyakan. Elit politik yang memegang, yang mengetahui bahwa kecenderungan kekuasaan itu adalah disalahgunakan, dia akan paham. Jika dia mendengar kritik, ya harus menerima, mendengarkan. Jadi, tapi saya katakan juga lagi, menjadi pejabat publik itu memang tidak mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ketika kita berada di posisi sebagai decision maker, orang-orang yang membuat kebijakan, kita harus mempertimbangkan prioritas mana yang lebih kita dahulukan. Ya, itu tadi. Jadi tadi ada kebijakan mengatakan bahwa terpaksa pendidikan mengalah, kesehatan mengalah, sementara SDM kita masih rendah. Nah, kembali kepada diri kita sebagai bagian dari bangsa ini, warga negara bangsa ini. Kenapa negara lain, ya, dengan sumber daya yang biasa-biasa saja, bahkan dengan kondisi musim yang sangat ekstrim, musim dingin, musim kering gitu ya, musim panas, mereka bisa membentuk SDM-nya menjadi lebih unggul. Gitu. Sekali lagi ini tentang proses berpikir, cara berpikir. Apakah kita hanya akan menjadi penerima, ya, dalam artian menunggu, gitu, menunggu diajak dulu baru ikut, atau kita akan menjadi orang yang partisipan, jemput bola ya Bu ya. Gitu. Jadi kalau mindset, kita bisa belajar dari mindset orang sana, bahkan ke negara sama negara Asia Timur, orang Jepang gitu ya, kita bisa belajar dari mereka. Apapun kondisinya, mereka punya semangat yang tinggi. Ini yang harus kita kembangkan. Oke, kita kritik kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Tapi kita sebagai bagian dari bangsa ini, kita juga harus menunjukkan effort gitu ya. Kita
Kita nggak bisa menunggu aja, harus dikasih ini dulu baru bergerak, harus kasih, nggak bisa gitu. Sementara dunia sana orang bergerak terus mencari sumber daya, mengolah, menciptakan teknologi. Malah kita masih menunggu, ini kita ketinggalan kita. Sebaik apapun kebijakan dibuat, sebaik apapun sistem dibuat, kalau manusianya nggak punya apa istilahnya, mental untuk berkembang, mental untuk need for achievement tadi, kebutuhan untuk berprestasi, nah kita akan terus menghadapi masalah serupa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Indonesia berapa tahun merdeka? 76 tahun. Kalau ibarat manusia kan udah rentak sebetulnya ya. Nah tapi kalau ibarat negara ya baru-baru muda lah. Kita nggak bisa sepenuhnya membandingkan negara kita dengan negara-negara maju lain. Amerika yang sudah 300 lebih, ya 300 tahun lebih. Kita merdeka baru tahun 1945. Sementara mereka tahun 45 itu udah berapa tahun? Artinya, bicara demokrasi saja. Kita baru bicara demokrasi tahun 45. Sementara mereka sudah bicara itu tahun abad 16-17, bicara pemikiran itu. Kita bicara tentang sistem pendidikan dialektika misalnya. Yang harus berpikir secara kritis, mengutamakan dialog. Nah, mereka sudah lama kembangan itu. Dan fokusnya sekarang adalah pada teknologi. Sekarang Cina jadi penguasa pasar. Pasar Bu. Kita bisa belajar dari mereka sebenarnya. Jadi prinsip saya Devan, kalau prinsip saya secara pribadi ya, apapun yang terjadi di luar sana, kalau kita punya prinsip bahwa fokus kita adalah kepada solusi dan insya Allah mencari doa Allah juga ya, itu akan. Pernah dengar law of distraction? Hukum law of distraction? Pernah dengar? Pernah. Law of distraction. Apa yang kamu pikir, itulah yang akan terjadi. Semangat Indonesia gelap sebaiknya dia. Kamu punya waktu, kamu punya tenaga, Devan dan Kira dan teman-teman yang angkatan Gen Z, kalian punya energi yang luar biasa. Saya kan udah angkatan milenial banget gitu kan. Nah, kalian punya energi yang sangat besar, kalian punya waktu yang sangat panjang ke depan untuk membentuk masa depan yang lebih baik untuk Indonesia. Jadi hukum law of distraction adalah ketika kita berpikir kita bisa, kita akan bisa. Insya Allah. Tentu saja dengan usaha, petunjuk dari Tuhan, dari Allah, dan berusaha semaksimal mungkin. Oh iya, teman-teman semua, sepertinya kita sedang kuliah ya Bu ya. 3 SKS ya Bu ya. 3 SKS. Oh iya, boleh Bu minum dulu Bu. Ya silakan. Vira minum Vira. Kita gak usah terlalu kaku ya, karena di sini tuh kita sharing, kita ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari seorang tokoh yang sangat luar biasa ya. Semoga ya ilmu yang sudah didapatkan oleh Ibu selama di berkuliah ataupun menjadi seorang akademisi ya bisa terimplementasikan ya Bu untuk kebermanfaatan. Insyaallah. Ya. Kalau kita lihat ya pendidikan sekarang ya dari kebijakan pemerintah ya kurang lebih seperti itulah gitu. Cuman tentu kita harus ada dorongan dari diri sendiri ya Bu ya. Walaupun kebijakan need for achievement, kebutuhan untuk berprestasi. Ya. Ibu mulai minum dulu Bu. Ya silakan. Monggo Bu. Kita kuliah teman-teman semua di hari libur. Tapi ini Bu, kalau di Sumatera Barat Bu, Sumatera Barat itu pada tahun kemarin tanggal 27 ya kalau nggak salah pilkada ya Bu ya, itu sempat diusung 2 paslon dan dimenangkan oleh paslon nomor urut 1 ya Bu ya, dari Buya Mahyildi dan juga Fasku gitu. Dan beliau mengusung tagline gerak cepat untuk Sumbar. Dan kalau Devan baca itu di tagline gerak cepat untuk Sumbar itu yang pertama itu gerak cepat Sumbar unggul gitu. Yang mana ini berprioritas kepada pendidikan yang ada di Sumatera Barat. Namun fakta di lapangan menunjukkan masih banyak kenakalan remaja
kenakalan remaja ini juga disebabkan atas beberapa faktor ekonomi kah, atau kurangnya perhatian dari orang tua gitu, atau kurangnya semangat mereka untuk belajar karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan di bangku persekolahan, atau justru kesemangat dari guru gitu, Bu. Karena kan kalau kita lihat masih banyak guru-guru yang masih berstatus sebagai guru honorer gitu. Tetapi jika kita lihat gaji dari guru tersebut juga tidak sebanding dengan apa yang sudah mereka lakukan gitu. Padahal jantung dari pendidikan tersebut berada di guru gitu kan. Kalau gak ada guru ya murid gimana mau belajar gitu. Ya mungkin kalau zaman sekarang masih bisa menggunakan teknologi untuk belajar gitu. Tetapi gak ada yang semurni dan seikhlas dari seorang guru dalam memberikan ilmu kepada muridnya gitu. Kira-kira dari Ibu bagaimana? Oke. Itu dari awal sampai akhir banyak sekali tuh poinnya tuh. Pertama kepemimpinan yang baru sekarang di Sumatera Barat, kemudian apalagi tadi tentang kenakalan remaja. Dari satu banyak sekali tuh yang harus saya ini. Tapi saya mau yang terakhir saya highlight tuh tentang guru. AI kan sudah banyak sekarang. Profesi banyak yang terancam. Saya kira salah satu profesi yang tidak bisa digantikan oleh AI itu adalah guru, para pengajar, pendidik. Betul, saya setuju dengan statement Devan tadi yang terakhir bahwa guru itu menjadi aktor penting dalam menentukan keberhasilan sistem pendidikan. Karena itu secara ideal seharusnya guru mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Tapi kemudian banyak data yang menunjukkan bahwa misalnya bicara tentang kesejahteraan guru yang masih kurang atau yang tidak tahu. Ya itu memang PR sekali lagi. Nah, kembali kepada tagline pemerintah yang baru sekarang, Gerak Jembatan Sumatera Barat. Akhirnya ini terkait dengan bagaimana sejarah Sumatera Barat dari dulu. Sumatera Barat kita tahulah dari awal zaman pembentukan, zaman penjajahan sampai sekarang itu sudah banyak mencetak tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh nasional. Tokoh luar biasa ya. Mungkin ya sebagian dinobatkan sebagai pahlawan nasional, sebagian lain tidak tercatat namanya. Tapi saya kira masyarakat tahu, ya generasi saya, ya dan saya juga tahu bahwa banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat yang memberi impact sangat besar terhadap eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara, gitu ya. Bahkan yang perempuan sekalipun, Rahma Elin Ucia, siapa lagi yang pendiri, bahkan yang membuat surat kabar Sunting Melayu, siapa yang mendirikan surat kabar Sunting Melayu, Yohana Kudus. Sebelum yang lain-lain teriak bicara tentang emansipasi wanita, dia sudah bergerak untuk mengembangkan pemikiran masyarakat pada masa dengan langkah konkret. Nggak hanya omon-omon loh. Dia bikin surat kabar, bayangkan seorang perempuan bikin surat kabar yang menyebarkan informasi, berita dan semangat emansipasi, semangat perjuangan untuk merdeka dari penjajah. Nah, tapi kita tidak bisa terlena dengan sejarah. Saya kira itu. Kalau sekarang pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang baru di bawah kepemimpinan yang baru sekarang kemudian membuat tagline itu, saya kira itu adalah hal yang seharusnya untuk mencetak generasi unggul dari Sumatera Barat, berkaca dari sejarah Sumatera Barat itu sendiri. Nah, sekarang siapa Sumatera Barat yang berimpact secara nasional? Ya mungkin ada beberapa, tapi gaungnya itu tidak sama dengan tokoh-tokoh seperti Natsir, Hatta, Yamin, even seorang Hamka pun gitu ya. Dia Hamka. Nah, pendidikan Sumatera Barat kalau kemudian menjadi perhatian pemerintah sekarang itu sudah seharusnya. Gitu. Nah, sekali lagi memang tidak bisa sendiri-sendiri. Harus ada kerjasama semua pihak. Guru harus difasilitasi dengan baik, itu tugas pemerintah.
gitu ya. Dan yang harus diberikan kepada sekolah di tingkat pendidikan dasar. Bagaimana penggunaan dana BOS ini bisa diawasi? Sekarang kita pengawasan itu yang kurang. Pengawasan itu yang kurang. Kebijakan sudah bagus nih, ya kan? Untuk memfasilitasi sekolah, ya. Pernah nggak mendengar ada kelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap? Saya kira ini ide juga nih buat teman-teman yang muda-muda untuk bikin lembaga publik independen yang mengawasi lembaga pendidikan. Kan belum ada. Saya di Sumatera Barat ya, secara khusus. Tapi daerah lain udah ada, Bu? Secara nasional di beberapa daerah saya kira ada, tapi ada, gitu ya. Farmas atau LSM yang tugasnya adalah mengawasi lembaga pendidikan, termasuk sarana prasarana. Cobalah Devan main-main. KKN belum? KKN udah. Tahu kan kondisi sekolah dasar di negara-negara? Tahu. Toiletnya kayak gimana? Di mana, Bu? Toiletnya seperti apa? Luar biasa kan? Luar biasa jauh dari sesuatu yang kita sehat gitu. Ya, banyak sekali ya kondisi sarana prasarana sekolah pendidikan publik kita yang belum memadai secara keseluruhan. Kan dan itu dipakai untuk apa? Ingat pengawasan oleh publik. Jadi saya kira untuk tadi guru penting ya. Pengawasan itu juga penting dalam penggunaan dana pendidikan atau pelayanan publik di bidang pendidikan. Saya kira ini bisa jadi peluang baru untuk challenge baru untuk Devan dan kawan-kawan melakukan pengawasan, membentuk lembaga pengawasan, organisasi pengawasan terhadap lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan ya, Bu? Ya, mulai dari tingkat dasar sampai tinggi sekalipun. Tingkat universitas ya, Bu? Ya, kan untuk perguruan tinggi. Kan ada kita dengar. Ini challenge buat kita. Lakukan pengawasan. Lembaga pendidikan sudah sangat bagus. Gitu. Tinggal mengefektifkannya lagi supaya tetap sasaran. Nah, saya dengar ya istilah Devan kan mengundang saya ini mau membahas komersialisasi pendidikan, Bu. Iya kan? Ini agak-agak ini bahasanya komersialisasi pendidikan. Saya melihat ada dua ya teman-teman ya. Bahasa komersialisasi pendidikan ini kita bisa lihat dari dua perspektif. Satu, perspektif komersialisasi untuk mendapatkan untung. Itu yang saya katakan tadi. Kedua, perspektif komersialisasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Dua perspektif itu. Nah, kita mau pakai yang mana? Dan di dalam kenyataan implementasinya yang mana yang terjadi? Kan itu cara berpikirnya. Gitu kan? Ada komersialisasi pendidikan, tapi tujuan akhirnya itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Benar-benar. Ya. Sarana prasarana ditingkatkan, itu yang saya katakan tadi ya. Para pendidik ditingkatkan kesejahteraannya melalui reward yang sepadan gitu kan, dengan istilahnya mendapat imbalan yang sepadan untuk apa yang mereka sudah lakukan. Membentuk karakter moral itu gak gampang loh. Membentuk pola pikir itu gak mudah loh. Saya sering katakan kepada teman-teman para pengambil kebijakan, kita kalau mau membangun gedung, mau membangun jembatan, itu kita bisa rancang, kita bisa desain. 1 tahun ini bangun jalan misalnya, 1 tahun ini berapa kilometer selesai, anggarannya berapa. Kita bisa desain itu dan kita bisa lakukan itu selesai tepat waktu sesuai dengan rencana awal. Tapi kalau membangun karakter, membangun mental, membangun cara berpikir, itu unconditional. Itu enggak mudah. Ya kan, penanaman nilai-nilai misalnya tentang Pancasila pun sejak Indonesia merdeka sampai sekarang harus terus dilakukan. Karena sifat pendidikan itu memang seperti itu, menurunkan nilai-nilai agar terus yang positif tentu saja ya, agar terus dipelihara, dikembangkan, dilestarikan. Karena
kita kan bicara tentang humanity, kemanusiaan, menjaga peradaban kan itu. Nggak guna punya teknologi kalau itu untuk menghancurkan. Nggak guna teknologi kalau itu untuk menghabiskan alam. Pada akhirnya kita akan menjadi peradaban akan hilang. Kita kan bisa belajar dari sejarah-sejarah dunia. Peradaban Islam, peradaban abad pertengahan gitu ya. Yunani, Romawi kuno, sebut saja peradaban itu. Ya, jadi manusia itu timbul dan tenggelam. Jadi kalau dia bisa menjaga nilai-nilai, menjaga budaya dengan baik, menjaga nilai-nilai prinsip manusia itu dengan baik, maka peradaban akan terus terjadi. Termasuk menjaga alam tadi, melestarikan alam tadi, semua sumber daya alam tadi. Gitu. Nah, kembali kepada visi pemerintahan sekarang, saya kira kita harus dukung itu untuk mewujudkan Malaysia unggul tadi. Dengan syarat kita bisa bekerjasama dan para penyelenggara pendidikan itu juga tidak alergi kalau ada pengawasan terhadap mereka. Nah, itu kita yang agak penting dengan sensitivitas, maksudnya kalau ada yang politik merasa apa, kalau ada yang politik atau kalau ada pengawasan merasa dicurigai, kan sebenarnya tidak boleh. Sekali lagi secara natural, sekali lagi apapun jabatannya dia cenderung untuk disalahgunakan, karena itu harus ada yang mengingatkan gitu ya, begitu saudara-saudara. Tapi memang kalau dilihat polemik dan PR pendidikan khususnya di Sumbar itu masih banyak ya Bu, kayak kita masih berkutat di persoalan sarana prasarana, gaji guru dan sebagainya gitu. Ya, itu salah satunya. Banyak lagi PR kita. Nah, yang saya katakan di awal tadi ketika pertanyaan Devan tadi itu adalah ketika bicara pendidikan kita di pola pikir dan yang lain-lain memang harus didukung oleh sarana dan prasarana itu lagi. Ketika kita bicara komersialisasi pendidikan tadi gitu, kalau misalnya kalian pernah dengar kalau mau beli barang gitu kan, ada uang, ada barang gitu, ada harga, ada kualitas gitu. Itu baru sekedar barang thing gitu, benda gitu. Apalagi kalau ini bicara tentang karakter mental, seharusnya diapresiasi lebih dari itu. Tapi kita paham bahwa sekarang kondisi ekonomi kita, masyarakat kita secara umum tidak masih berada di level mungkin lebih banyak yang menengah ke bawah. Nah, para pengambil kebijakan itu punya PR agar kebijakan yang menyangkut tentang pendidikan dan yang lain itu bisa lebih mengakomodasi. Nah, tidak apa, maksud saya gini, komersialisasi pendidikan itu kalau bisa kompatibel dengan kualitas pendidikan yang baik, yang artinya secara substansi dia bisa menyeimbangkan antara karakter, mental, teknologi, sarana, prasarana, why not? Gitu. Dan dia juga harus bersifat inklusif, terbuka, jangan ada diskriminasi. Karena untuk memutus rantai kemiskinan itu, saudara-saudara, tadi akses orang yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan itu dia eksklusif. Gitu. Makanya kemudian kita harus mendesain sistem pendidikan yang inklusif, yang membuka ruang yang sama kepada semua orang. Apakah dia berasal dari keluarga petani? Jadi kebijakannya sudah mengarah ke sana ya. Kan tidak ada lagi artinya generasi yang tidak dibolehkan untuk berpendidikan. Kebijakannya sudah lama itu. Bahkan kebijakan untuk pendidikan dasar itu sudah lama dibuat, minimal 9 tahun, ya kan? Minimal 9 tahun. Terus untuk perguruan tinggi, kalau kemudian ada istilah UKT dan yang lain, itu bisa diimbangi dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Tapi dengan catatan mahasiswa juga harus punya effort dong menunjukkan bahwa dia punya kemauan untuk maju, dia punya kemauan untuk menjadi orang yang berprestasi, kemudian menunjukkan keunggulan dia dari segi pemikiran, dari segi karya gitu. Nah, UKT yang tinggi itu bisa dibuat. Nah, kalian sebagai mahasiswa bisa membuat para pembuat kebijakan untuk meminta agar perusahaan-perusahaan swasta yang ada di lingkungan kita bisa memberikan beasiswa yang lebih banyak.
Saya kira sudah banyak juga kan lumayan banyak sih. beasiswa yang diberikan oleh lembaga-lembaga di Perusahaan swasta. perusahaan swasta yang ada. Nah, itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan. Gitu. Itu kira gitu. Jadi sarana dan prasarana itu salah satu cara untuk menunjang tadi. Kita nggak bisa berpikir kalau kemudian dalam perut kosong misalnya, apa yang mau dipikirkan kalau perut aja pelontongan gitu. Nah ini jadi PR juga buat kita. Makanya kemudian kesejahteraan guru itu penting. Dan satu lagi, bicara pendidikan, kita nggak bisa bicara pendidikan saja, karena di dalam kehidupan semua aspek itu saling terkait. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya itu saling terkait satu sama lain. Gak bisa dia berdiri sendiri. Kira-kira. Jadi seperti itu ya teman-teman semua, kira kurang lebih ya antara pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya itu saling keterkaitan ya Bu ya. Nggak bisa kita berdiri sendiri. Gimana kalau kalau kita sakit gimana kita mau belajar? Gimana kita mau mengembangkan? Nah, jadi harus sehat juga kan? Iya. Nah, itu jadi saling terkait. Kebijakan di bidang pendidikan harus disupport dengan bidang kesehatan, disupport oleh kebijakan bidang ekonomi, disupport oleh kebijakan di bidang sosial, disupport oleh kebijakan yang lain, saling terkait. Dan itulah yang menjadi tantangan bagi para elit kita, para pejabat publik kita yang dalam hal ini membuat regulasi, karena mereka harus mempertimbangkan prioritas-prioritas mana yang harus mereka dahulukan. Gitu. Terkait yang tadi Bu, saya kemarin tuh juga sempat diskusi sama masyarakat ya, kan kalau dilihat korupsi itu semakin hari semakin kelihatan lah Bu siapa yang korupsi di negara kita. Kalau saja sebagian korupsi itu dananya misalkan itu dialihkan ke dana pendidikan, mungkin pendidikan di Indonesia bisa dikatakan sudah sejahtera gitu kan, bisa gratis, UKT kita gratis gitu kan. Nah kira-kira seperti itulah Bu kondisi sekarang. Cuman harapannya ya kedepannya Sumatera Barat ya memiliki pendidikan yang berkualitas, kesejahteraan tenaga pendidik termasuk guru dan juga dosen juga harus sejahtera, karena itu adalah jantungnya pendidikan. Dan harapannya perekonomian Sumatera Barat ya juga bisa bangkit ya di bawah kepemimpinan dari gubernur dan wakil gubernur yaitu Buya Mahyildi dan juga Uda Fasko ya, yang didalih-dalih sebagai kaum muda intelektual yang dikatakan oleh gubernur anak muda yang tagih gitu. Jadi harapannya seperti itu. Karena memang sebenarnya di Sumatera Barat sendiri tuh kita tidak kekurangan SDM unggul Bu. Cuman gimana caranya kita mewadahi itu supaya bisa lebih berkembang dan maju. Saya sepakat dengan pernyataan itu. Kita tidak kekurangan orang yang pintar, tapi orang yang pintar juga harus diberi ruang untuk. Makanya ada satu paradigma yang harus kita lebih kembangkan. Saya katakan bukan tidak ada, tapi harus lebih kita kembangkan budaya partisipatoris. Jadi kemudian pejabat yang tidak tipis kalinya kalau dikritik marah itu nggak boleh, karena bagaimanapun jabatan itu diberikan karena kepercayaan masyarakat. Nah, untuk menjaga kepercayaan masyarakat, maka pejabat publik harus responsif, mendengarkan keluhan, mendengarkan saran, mendengar kritik gitu. Nah, saya kira kita juga harus fokus kepada kolaborasi semua pihak, ya, sinergi, kerjasama, semua sinergitas semua komponen masyarakat yang ada. Sangat luar biasa kalau Sumatera Barat sendiri. Dan
kalau jadi daerah istimewa gimana? Woi, Sangat mantap Bu. Gaskan Bu. Tahu dari itu kan ini selentingan. Oh iya. Jadi kita sudah bicara soal kebijakan pemerintah tentang pendidikan sumber. Nah, jadi bagaimana harapan Ibu untuk pemerintahan di bawah kepemimpinan Buya Mahyaldi dan Masko untuk pendidikan Sumatera Barat selanjutnya? Harapannya. Ada kepemimpinan Sumatera Barat sekarang. Oke, kalau Buya kan ini udah yang kedua kali ya. Petahana. Petahana, gitu kan. Artinya sebetulnya beliau sebagai gubernur itu sudah seharusnya sudah sangat mengetahui bagaimana kondisi sumber daya manusia kita gitu ya. Terakhir saya dengar indeks pembangunan manusia kita meningkat ya. Nah, indeks pembangunan kita meningkat. Tentu saja ke depan tantangan kita masih banyak ya. Dunia berubah, dunia sangat dinamis ya. Kita nggak bisa seperti katak dalam tempurung dan terjebak dalam historis masa lalu, romantisme masa lalu. Kita nggak bisa terjebak. Waduh, Mas Sumatera Barat adalah penghasil ini, tokoh-tokohnya baik, nggak bisa. Kalau kita tidak terus berbenah, ya, mempersiapkan sistem pendidikan yang lebih inovatif, ya, artinya mencetak generasi-generasi yang lebih siap untuk menghadapi perubahan zaman, ya, tidak hanya termakan oleh perubahan zaman itu. Jadi dunia pendidikan Sumatera Barat saya kira punya tantangan. Kecenderungan sekarang generasi muda kan kita mendapat impact dari teknologi yang diciptakan oleh orang lain, ya, dan lifestyle kita dibentuk oleh itu perlahan-lahan. Generasi sekarang gaya hidupnya dibentuk. Ya lah peran TikTok, media sosial lain. Salah gunakan. Nah, teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Kalau kita tidak hati-hati menggunakannya, kita bisa gara-gara teknologi itu. Orang sana menciptakan teknologi, kita menjadi penikmat teknologi, gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, penggunanya itu untuk hal-hal yang nggak penting, gitu. Ini kan bahaya untuk generasi kita. Nah, harus difikirkan adalah kita tidak hanya sekedar penikmat teknologi, ya, tapi menikmati teknologi untuk mengembangkan aspek skill kita, talenta kita, bakat kita, personality kita, human development-nya jalan dengan teknologi itu. Dan kenapa kita tidak sih? PR lagi, bagaimana menciptakan ilmu, pengetahuan, kemudian teori yang kemudian aplikatif dengan pada akhirnya berujung kepada penciptaan teknologi baru. Ya, katakanlah untuk pertanian, minimal untuk pertanian Sumatera Barat lah. Ya, orang-orang kira fakultas apa? Kesehatan untuk kesehatan selamat ya. PR untuk orang pertanian gitu misalnya. Bagaimana untuk menciptakan teknologi pertanian yang memudahkan para petani kita misalnya. Saya pernah lihat postingan salah satu wakil rakyat kita datang berkunjung ke daerah di mana pada saat itu sedang panen tomat. Tomatnya berlimpah-limpah tapi dibuang ke jalan. Sayang sekali tuh. Ini harus melihatnya, sedih melihatnya. Karena harganya murah dan dia sangat berlimpah produksi masa itu. Kalau ada teknologi yang bisa memanfaatkan tomat diolah jadi saus apakah gitu kan, kemudian diekspor, kan jadi bermanfaat, jauh lebih mahal ya Bu. Nah, jadi PR kita adalah tidak hanya sekadar menciptakan sistem pendidikan yang mendukung tadi dengan segala prasarana tadi, ya, jadi sangat kompleks. Para pengambil kebijakan harus membuat kebijakan anggaran yang lebih berpihak kepada sistem pendidikan. Kemudian harus ada pengawasan dan para pengelola pendidikan, guru kah, dosen kah, kepala sekolah kah, rektor dan seluruh juga harus membuat turunan kebijakan yang lebih matang. Maksudnya lebih berguna, maksudnya agar kemudian teori itu melalui hasil penelitian dosen ya, dan mahasiswanya bisa lebih dimanfaatkan oleh
masyarakat. Itu sebetulnya. Sekali lagi guys, di awal saya katakan bahwa pendidikan tujuan pada akhirnya membuat kita harus menggiring kita kepada tujuan kita untuk survive. Oke, seperti itu ya. Kurang lebih sudah panjang lebar ya. Kuliahnya 3 SKS. 3 SKS kayaknya ya Bu ya. 3 SKS. Kurang lebih seperti itu. Jadi harapannya teman-teman memang pendidikan itu penting ya untuk kita bersama, apalagi di era teknologi ya Bu. Yes. Teknologi yang serba canggih. Di samping kita memanfaatkan teknologi ya, jangan sampai teknologi yang membuat kita Memakan kita. terjerumus dan memakan kita. Justru dengan berpendidikan lah kita bisa menjalankan teknologi. Dengan pendidikan juga lah kita bisa memanfaatkan teknologi untuk pengembangan sumber daya manusia, Yes. untuk menciptakan SDM yang unggul dan lain sebagainya. Jadi harapannya ya Oke, itu tadi harapan kepada pemerintah. harapan Bu. Selain untuk menciptakan memfasilitasi proses pendidikan mulai dari tingkat walaupun secara aturan kewenangan pemerintah provinsi itu adalah SMA dan apa gitu kan, pendidikan dasar itu kan oleh pemerintah kabupaten kota, SD SMP, tapi setidaknya harus ada komunikasi yang atau sinergitas kebijakan pemerintah provinsi dengan kebijakan kabupaten kota. Yang kurang di kita kan itu gitu, sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, sehingga semua level pendidikan itu terangkat secara kualitas dan kuantitas gitu. Pendidikan dasar kan SD, SMP ya, termasuk TK gitu kan, itu kan jadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Ya, kalau kita bicara misalnya fasilitas sekolah dasar kita, bangunannya seperti apa, toiletnya seperti apa, itu kan perhatian kewenangannya pemerintah kabupaten kota untuk itu. Tapi pemerintah provinsi sebetulnya bisa melakukan koordinasi atau apa namanya istilahnya, melihat bagaimana meninjau bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan sistem pendidikan. Jadi harus ada koordinasi yang lebih sering antara pemerintah, sinergitas antara kebijakan pemerintah provinsi dengan kebijakan kabupaten kota. Ada beberapa kasus misalnya ketika pemerintah provinsi membuat peraturan daerah gitu ya, pemerintah kabupaten kota buat kebijakan lain, tapi yang peraturan provinsi tadi tidak dijadikan rujukan. Ini kan lucu kan? Jadi nggak ada istilahnya sinkronitas antara kebijakan provinsi dengan kebijakan kabupaten kota. Ini mestinya harus ada. Apalagi untuk bicara pendidikan, karena memang lagi kita unconditional itu tidak terukur sampai kapan, karena nilai-nilai peradaban itu harus gitu. Oke. Ya, jadi seperti itu ya kurang lebih harapan dari Bu Indah ya untuk pendidikan Sumatera Barat, khususnya di bawah kepemimpinan dari Bu Yahma Yelbi dan juga udah Vasco ya Bu ya. Yes. Kayaknya udah panjang lebar ya Bu ya kita membicarakan pendidikan di Indonesia, pendidikan Sumatera Barat. Nah boleh Bu nanti kami minta sedikit closing statement lah Bu untuk ya untuk kegiatan kita Bu. Closing statement tentang pendidikan. Boleh Bu. Tentang pendidikan. Boleh. Oke. Saya mau mulai dari kalimat bahwa tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada adalah pemalas. Karena kalau manusia ini diberikan oleh Tuhan itu, Tuhan sudah memberikan kita otak untuk berpikir, nalar ya. Diberikan hati nurani, diberikan otot, tenaga yang sempurna dibandingkan dua makhluk Tuhan lainnya, tumbuhan dan hewan gitu ya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi kalau sebetulnya tidak ada manusia yang bodoh, yang ada adalah manusia yang wise. Itu tadi ada satu quote yang saya masukkan dalam buku tulisan saya itu, setiap kita sebetulnya punya talenta. Setiap manusia itu sebetulnya punya talenta, punya bakat.
yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita menggalinya, mengeluarkannya, sehingga kemudian dia berimpact kepada diri kita, berimpact kepada orang-orang terdekat kita, dan berimpact kepada masyarakat dan kita. Dan pendidikan adalah salah satu cara untuk menjadikan talenta kita itu keluar dan bersinar. Gitu. Jadi barangkali closing statement saya adalah itu tadi, bahwa setiap kita sebetulnya punya bakat yang terpendam ya. Jadi first we must know about ourselves. Ya, kita harus tahu tentang diri kita dulu. Kita bakatnya apa sih? Jangan bakat saya melihat bakat orang lain. Ya, boleh kan? Jadi pada akhirnya jadi komentator ini kan, jadi komentator lifestyle orang kan. Ya pada akhirnya dia bisa mengidentifikasi, oh ini orang karakternya begini. Akhirnya ilmunya lagi. Misalnya gitu loh. Gitu kan? Oh, saya suka mengomentari gaya busana orang. Jangan-jangan saya bakatnya boleh kan, misalnya kerjaannya menilai oh si A si B gitu. Jadi sebenarnya jangan-jangan bakatnya dia itu desainer atau apa gitu. Jadi sesungguhnya kita diberikan bakat. Itu yang harus kita gali dan kita kenali. Dan pendidikan adalah salah satu cara untuk mengenali passion itu, dan pada akhirnya menuntun kita untuk bisa survive dari sekarang dan untuk ke depan. Evan juga pernah mengutip sebuah quotes. Ya. Jadi Allah itu menitipkan kepada kita otak untuk berpikir dan bakat untuk mengembangkan diri. Ya, rasanya berdosa jika kita tidak menggunakan, Bu. Ketika kita tidak menggunakan otak kita sebagaimana mestinya, itu rasanya berdosa ya. Karena segala sesuatu itu ya harus kita pergunakan dengan maksimal gitu ya. Apalagi salah satu pembeda dari kita dengan makhluk lain itu adalah kita diberikan akal untuk berpikir gitu, otak untuk berpikir. Jadi harapannya kita di sini teman-teman semua tidak ada yang bodoh, namun cuman rasa pemalas saja yang bahkan mungkin menyelimuti diri kita sampai kita bisa mengatakan dan mengklaim diri kita kalau kita bodoh. Padahal itu adalah mindset yang salah gitu. Kalau kita rajin belajar, rajin untuk membaca buku, memperbanyak literasi, ya kita akan sama dengan orang-orang intelektual lain, orang-orang yang berpendidikan lain gitu. Cuman harapannya ya dari pendidikan sekarang bisa terperbaiki dan juga bisa membuat kebijakan dari pemerintah yang bahkan mungkin pro terhadap pendidikan, terutama untuk pendidikan di Sumatera Barat. Barangkali itu, Bu, untuk diskusi kita ya. Terakhir saya. Oh, iya boleh, Bu. Terakhir ya. Jadi dari semua perbincangan kita dari awal sampai akhir yang sangat panjang itu dan sangat banyak aspek yang kita bahas itu, saya mau katakan mari kita mulai dari sekarang fokus kepada solusi. Jangan biarkan energi kita habis untuk hal yang sifatnya persoalan. Tentu untuk memberikan solusi kita harus paham masalah itu. Tapi sekali lagi, ketika energi kita fokuskan untuk memberi solusi, pada saat itu kita dorong untuk berpikir, menggunakan otak kita, menggunakan nalar kita, sehingga pada akhirnya kita akan terus berkembang. Grow and grow. Berkembang dan bersinar. Gitu. Bukankah itu impian kita? Menjaga sinarnya gitu. Jadi mari kita fokus kepada hal-hal yang lebih solutif, kemudian kita harus berkolaborasi, nggak bisa sendiri-sendiri kita maju bersama, jadi rangkul semua teman-teman yang satu frekuensi, yang punya pemikiran sama, bekerja fokus pada hal itu, dan insya Allah kita akan bisa lebih maju. Ya, terima kasih ya kepada Bu Indah yang sudah Sama-sama. memberikan materi yang Terima kasih sama-sama. cukup memotivasi kita ya untuk kita berpendidikan lebih baik ke depannya. Ya, harus ada sinergisitas ya, Bu, antara kita bersama. Karena kalau hanya satu aspek saja yang bersinergi tanpa ada sokongan dari lain ya juga bakal gak maksimal gitu. Ya barangkali itu teman-teman semua, ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita diskusikan ini juga menjadi motivasi dan untuk bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya tetap semoga dari Bu Indah juga
diberikan selalu kesehatan Amin ya rabbal dari diri sendiri dan juga keluarganya ya Bu ya. Dan semoga rezekinya juga lancar ya. Tetap semangat ya Bu untuk pendidikan. Amin ya rabbal alamin. Ya, barangkali itu Bu, Devan dan juga Vira ya Bu ya, selaku pembawa acara pada kegiatan. Kalau kami menamakan kegiatan itu Diksi Bu, podcast Diksi. Oke. Diskusi isu kajian menginspirasi gitu. Jadi lebih menginspirasi gitu. Biar Dan apa apa ya? yang saya sampaikan inspirasi. Ya, menginspirasi semua penonton yang ada gitu. Terutama untuk generasi yang saat ini sedang galau, low motivation. low motivation ya. Jadi ya kalau bisa dibangkitkan lagi semangatnya gitu Bu. Ya, barangkali itu Bu. Oh ya Bu, di sini kami juga ada sertifikat ya Bu ya. Oke. Untuk Ibu ya, semoga ini sedikit kenangan dari kami. Boleh dari Vira? Boleh dilihatkan ke kamera ya nanti ya. Berdiri nih. Ya boleh. Kejar bantu satu juga. Kelihatan nggak ke sana? Oh, iya. Atau Ibu duduk aja Bu? Itu sertifikat ya Bu dari kami. Dan juga kami ada sedikit buat tangan lah untuk Ibu, bantuan. Oh jadi itu buat saya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kami gak mampu membayar satu pertanyaan 100.000 ya Bu ya. Canda dulu. Iya Bu. Nggak mungkin. Tapi ya, tapi ini mudah-mudahan sedikit tapi mudah-mudahan berkesan buat Ibu ya. Dan juga bagi kami ilmu itu sangat penting ya Bu, karena kalau ilmu itu gak bisa dibayarkan dengan apapun gitu. Ya, apapun bisa kita jadikan ilmu. Ya, semoga podcast kali ini bermanfaat ya teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua tetap termotivasi untuk membangun pendidikan dan peradaban Sumatera Barat yang lebih baik ke depannya. Itu saya teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan ya Bu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Iya siap Bu. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam kata, penyampaian ataupun perbuatan ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.